Perkenalkan, saya Dia Susilaningsih, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Pancur, Kabupaten Rembang. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Endang Pusakawati, guru mapel IPS dari SMP Negeri 2 Pancur. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu guys, semoga dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Seperti ini Bu, kemarin saya sudah atur ke Bu Kris selaku kepala sekolah. Nah, dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak itu ada supervisi akademik. Nah, kemarin sudah berkonsultasi Bu. Nah, terus mengacu ke Bu Endang untuk nanti di supervisi akademik. Pripun Bu? Insya Allah siap. Siap Bu ya. Ya nggih. Selama ini misalnya Pak Bu Endang mendengar kata supervisi bagaimana Bu? Sejauh ataupun ibu kepala sekolah, perasaan pertama pasti ada rasa takut, khawatir, takut kalau salah. Walaupun sudah bertahun-tahun mengajar, tapi namanya di supervisi itu perasa gimana ya nanti kalau salah gitu. Pasti ada, walaupun sudah pengalaman bertahun-tahun. Itu ya Bu, padahal itu dilakukan setiap tahun ya Bu, tapi masih ada perasaan takut, terus deg-degan seperti itu ya, walaupun itu. Nah, oleh karena itu Bu, ini saya mencoba untuk mempraktekkan melakukan supervisi akademik dengan praktek coaching Bu. Nah, ini kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Jadi sehingga nanti itu tidak ada perasaan takut, perasaan deg-degan segala macam. Kita ngobrol santai aja. Nah, seperti ini Bu. Nah, dalam tahap supervisi itu ada 3 tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah kegiatan hari ini. Kita ini adalah dikatakan sebagai tahap pra observasi. Nah, di mana ini ada percakapan antara saya nanti selaku supervisor dan panjenengan sebagai guru. Kita melakukan persiapan sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian yang kedua itu ada tahap observasi. Observasi berarti nanti saya masuk ke kelasnya Bu Endang. Terus yang ketiga ada pasca observasi Bu, nanti kita melakukan refleksi. Bu Endang melakukan. Nah, itu 3 tahap dalam supervisi akademik. Sudah paham nggih? 3 tahap ya. Kira-kira Bu, saya diperkenankan di kelas Bu Endang itu kapan ya? Ini rencana saya itu supervisi dilaksanakan di kelas 7A. 7A. Oke. Harinya hari Kamis tanggal 21 September. 21 September nggih. Oke Bu, berarti nanti saya siap untuk masuk ke kelasnya Bu Endang. Nah, otomatis nanti ada materi yang akan disampaikan oleh Bu Endang. Materinya tentang apa Bu? Materinya kita mengenal tentang peta. Berarti peta. Dalam peta ini berarti kan ada materinya ini, ada tujuan pembelajaran Bu yang ingin disampaikan. Dalam materi peta ini ada 3 tujuan pembelajaran. 3. Yang pertama, siswa bisa mengidentifikasi unsur-unsur dari peta atau komponen peta. Yang kedua, siswa bisa membedakan antara peta manual dan peta digital. Oh, itu nggih ya. Yang ketiga, siswa bisa menganalisa manfaat dari peta digital maupun peta manual. Oh, berarti nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Bu Endang.
ada ini identifikasi unsur komponen beta, Oke. baik itu digital maupun manual. Kemudian siswa dapat membedakan beta manual dan digital. Kemudian yang ketiga ini ada anak dapat memanfaati manfaat. Ya, mantap Bu. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan Bu, dari tujuan pembelajaran ini. Kompetensinya yang pertama yang terkait dengan karakter siswa, profil pelajar Pancasila. Di sini saya ambil 2 karakter, yaitu gotong royong dan kreatif. Kenapa gotong royong? Karena dalam materi ini saya rencanakan itu mereka melakukan diskusi secara kelompok, sehingga dalam kelompok itu nanti bisa tercermin rasa gotong royong mereka. Akan saya pantau apakah mereka bisa bekerja sama dengan teman-teman satu kelompok, atau mungkin ada yang kurang bisa kerjasama, sehingga bisa saya arahkan. Intinya di dalam diskusi nanti supaya anak ada timbul rasa, oh ini loh gotong royong bisa menyelesaikan sebuah masalah atau pekerjaan. Gitu. Untuk yang tadi kreatifnya Bu, ini terkait dengan slide G. Mereka diskusi setelah saya tayangkan sebuah video, mereka menganalisa sendiri tentang materi 3 tujuan tadi. Kan mereka bisa menganalisa itu sesuai kreativitas mereka masing-masing. Yang kedua, mereka salah satu anggota harus presentasi, tidak harus ketua. Ya. Nah, dari presentasi juga mereka akan terlihat mana kelompok yang lebih kreatif dalam melaksanakan presentasi tadi. Oke, ya. Berarti diharapkan nanti anak memiliki itu ya Bu ya, unsur profil pelajar Pancasila, terutama yang ingin diusung Bu Endang adalah gotong royong dan kreatifnya itu. Nah, area pengembangan yang tidak dicapai Bu, berarti nanti tadi kan ada gotong royong, terus ada kreatif, mungkin ada yang lain, apakah itu saja area pengembangan? Kalau area yang lain, ini terutama yang peta digital. Oh, peta digital. Kira-kira ini seiring perkembangan teknologi, peta digital benar-benar sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh misalnya, seandainya kita melakukan perjalanan jauh, kita tahu sekarang jaraknya yang kota besar seperti Jakarta. Tempat kita sendiri aja di lingkungan, misalnya perjalanan dari Lasem ke Semarang terjadi macet. Ya. Nah, dengan adanya peta digital ini kita bisa melihat mana sih jalan yang bisa kita lewati dengan lebih hemat waktu sehingga menghindari kemacetan. Itu bisa kita lacak dari peta digital tadi. Yang kedua misalnya kalau kita kan sekarang orang lebih suka belanja dengan sistem online. Dengan adanya peta digital kita juga tahu sampai mana barang yang kita pesen. Misalnya kalau terjadi kelambatan, itu bisa kita cari Bu, apakah sudah sampai di rumah atau belum, kenapa sudah lama kok nggak sampai ke rumah. Kita bisa komplain, kita tahu dari peta digital tadi, dengan bantuan peta digital kita berapa lama sih. Misalnya kita pesan online dari Jakarta itu harusnya butuh berapa lama, misalnya 2 hari, kok barang itu belum sampai, itu bisa kita lacak dengan peta digital tadi. Oke. Seperti itu ya Bu ya, seperti area pengembangannya berarti anak mampu untuk memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Mereka tidak hanya bisa lebih bijak lah manfaatkan HP-nya secara bijak untuk hanya hiburan saja, tapi ternyata ada manfaat yang lain. Nah, berarti ini Bu Endang, area pengembangan Bu Endang itu sudah sangat luar biasa, seperti filosofis Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Pak Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan zamannya. Nah, saat ini adalah anak-anak itu kan era digital ya, gawe. Iya, gawe. Ya baru pasti pegang gawe. Berarti disesuaikan dengan Ibu. Kodrat zaman. Bagus Bu. Kemudian Bu, untuk melaksanakan nanti itu pasti Bu Endang memiliki strategi ya untuk mencapai tujuannya itu. Nah, strategi yang dipersiapkan Bu Endang apa Bu? Seperti tadi saya sampaikan bahwa saya menggunakan pembelajaran dengan LCD proyektor, menayangkan sebuah video. Kenapa saya pilih video? Kalau hanya kita yang Bapak Ibu guru hanya memberikan penjelasan, mungkin ada rasa jenuh ya. Tapi kalau mata kita, videonya
film yang ditayangkan itu bagus, mereka agak lah ada bagus ternyata gitu. Namanya kita sehari-hari sudah disuguhi dengan bahasanya Pak Guru, sekali-kali kan melihat video mungkin bisa menambah semangat mereka. Gitu. Oh ya, strategi ini tujuannya Bu Endang biar anak itu lebih tertarik dan Lebih memiliki semangat gitu ya belajar. untuk mengikuti pembelajaran Bu di Endang kelas. di kelas, sehingga nanti anak lebih tertarik dan J. memahami J. materi yang Bu Endang sampaikan J. seperti itu. Nah, itu strateginya Bu. Berarti strategi ini tadi ya ada media yang jenengan manfaatkan. Kira-kira dalam memanfaatkan itu ada kendalanya enggak Bu? Kalau kendala selama Mungkin ini pembelajaran yang kemarin-kemarin itu dari anak 1 kelas 25 siswa masih ada lah 1-2 yang belum aktif tuh pasti ada. Ya. Kadang mereka belum fokus untuk mengikuti pembelajaran. Tapi ya tugas kita sebagai seorang guru yang memang harus bertahap Bu. Tidak bisa langsung total 25 siswa kita langsung aktif, nggak bisa. Makanya tadi saya usahakan dengan nonton video, mudah-mudahan mereka adalah niatnya untuk bisa mengikuti belajar lebih baik daripada hanya menonton dengan guru bercerita. Itu ya rencana yang ini ya Bu ya, semoga nanti apa yang Bu Endang harapkan itu dapat terwujud ya Bu, sehingga anak-anak nanti memiliki kreativitas yang tinggi dan mampu untuk memahami dan tujuan pembelajaran yang dicapai seperti itu. Nah, kira-kira Bu Endang setelah kita berbincang ya dalam kegiatan pra observasi, apa yang dapat Bu Endang simpulkan dari bincang-bincang kita siang ini? Sebelumnya terima kasih sekali ya. Ini adalah pengalaman pertama saya. Selama ini memang sudah sering di supervisi, tapi kan biasanya tidak ada tahap pra-observasi seperti ini. Biasanya langsung di supervisi. Nah, dalam obrolan kita yang singkat ini insya Allah malah lebih membuat saya itu lebih siap untuk melaksanakan supervisi nanti, karena saya tahu ini loh strategi saya, jangan juga ada masukan harus dilakukan seperti apa. Insya Allah lebih mudahkan kita untuk melakukan supervisi. Oke, Bu Endang, berarti ini ada manfaat untuk kegiatan pra-observasi ya, sehingga panjenengan itu lebih mantap lagi untuk melakukan supervisi nanti pembelajaran nanti. Nah, berarti nanti saya akan masuk di kelasnya Bu Endang pada hari Kamis tanggal 21 September di kelas 7A. Ya Bu Endang, terima kasih atas ini. Semoga kita nantinya bisa menjadi garda terdepan ya Bu untuk memajukan pendidikan di Indonesia, dan kita mampu untuk menuntun anak-anak kita supaya kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah dan memiliki prestasi yang seperti itu. Jika bisa dibanggakan tentunya masyarakat